Ебать! Охуеть! Setelah pertemuannya di Alaska, Vladimir Putin yang belum mencapai kesepakatan dengan Donald Trump untuk melakukan gencatan senjata, baru-baru ini kembali melakukan serangan besar-besaran ke Kremenchuk, Ukraina. Beberapa drone tanpa awak serta rudal balistik milik Rusia mengincar salah satu kilang minyak terbesar di sana. Lihatlah bagaimana langit-langit di Ukraina memerah bak neraka. Sementara di sisi lain, sebelumnya Donald Trump telah bertemu dengan negara-negara Eropa, termasuk Ukraina, di Gedung Putih untuk membahas perdamaian dengan Rusia. Tapi saat melihat Rusia kembali menyerang, Trump merasa cukup geram karena sekali lagi pertemuannya dengan Putin di Alaska seperti sia-sia. NATO mengerahkan jet tempur, termasuk dari Polandia dan Swedia, setelah Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina pada Senin malam waktu setempat. Serangan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk 2 anak-anak. Angkatan Udara Swedia juga menurunkan jet tempur Gripen yang ditempatkan di Polandia untuk membantu patroli udara. Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 280 serangan udara dalam semalam, termasuk 270 drone Shahed, 5 rudal balistik Iskander-M, dan 5 rudal jelajah KH-101. Ukraina mengklaim berhasil menembakkan jatuh 230 drone, 2 rudal balistik, dan 4 rudal jelajah. Serangan tercatat di 16 lokasi. Di wilayah Chernihiv, seorang pria berusia 45 tahun tewas akibat serangan drone di kota Nizhyn. Sementara di Kharkiv, 2 orang dewasa dan 2 anak terluka akibat serangan rudal yang menghantam rumah penduduk. Serangan juga merusak infrastruktur energi di Poltava, membuat 1.500 warga kehilangan listrik. Wali kota Kremenchuk, Vitaly Meletsky, mengecam langkah Moskow, tepat saat Putin meyakinkan Trump melalui telepon bahwa ia menginginkan perdamaian. Pasukan Putin justru melancarkan serangan besar-besaran. Dunia kembali melihat bahwa Putin tidak menginginkan perdamaian, katanya dikutip dari BBC. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Eropa lain di Gedung Putih. Trump mengatakan telah mulai mengatur pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Zelensky. Ya, Ukraina benar-benar jadi neraka, di mana langit-langit berubah jadi merah akibat serangan dilakukan oleh Rusia. Ебать! Охуеть! Sementara sebelumnya, Donald Trump baru saja melakukan pertemuan dengan para petinggi Eropa, termasuk Presiden Ukraina di Gedung Putih, guna membahas perdamaian dengan Rusia. Pertemuan penting yang diselenggarakan di Washington DC juga dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Pertemuan antara para pemimpin Eropa dan Presiden Amerika Serikat ini terjadi tak lama setelah pertemuan tertutup Trump selama 3 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada hari Jumat, di mana Putin mengatakan mereka telah mencapai kesepahaman. Pertemuan hari Senin diperkirakan akan mencakup tawaran Amerika Serikat untuk jaminan keamanan Ukraina yang serupa dengan kerangka kerja NATO, dengan imbalan konsesi seperti pencabutan ambisi Kiev untuk menjadi anggota NATO dan reklamasi Crimea yang diduduki Rusia.
Semua minta jaminan keamanan. Melansir Anadolu, isu utama yang akan dibahas pada pertemuan hari Senin di Gedung Putih adalah tawaran Amerika Serikat untuk jaminan keamanan Ukraina. Menurut Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk misi perdamaian, Rusia telah setuju untuk mengizinkan Amerika Serikat dan Eropa memberikan jaminan keamanan yang kuat kepada Ukraina sebagai bagian dari potensi kesepakatan damai. Berbicara pada Fox News, Witkoff mengatakan, Washington dapat memberikan Kiev jaminan keamanan bergaya pasal 5 di luar kerangka NATO. Amerika Serikat berpotensi siap memberikan jaminan keamanan pasal 5, tetapi bukan dari NATO, melainkan langsung dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya, ujarnya. Berdasarkan pasal 5 perjanjian NATO, serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh 32 anggotanya. Negara-negara anggota akan membela sekutu yang diserang dan akan menganggap tindakan kekerasan ini sebagai serangan bersenjata terhadap seluruh anggota dan akan mengembalikan tindakan yang dianggap perlu. Ukraina bukan anggota NATO, tetapi telah mendorong keanggotaannya sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. Zelensky yang menyebut tawaran jaminan keamanan Amerika Serikat sebagai bersejarah, menulis di perusahaan media sosial Amerika Serikat, X. Kita semua memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri perang ini dengan cepat dan andal. Trump desak Ukraina serahkan wilayahnya ke Rusia. Menurut laporan dari berbagai media seperti The Guardian hingga New York Times, disebutkan bahwa Presiden Donald Trump menyampaikan kepada para pemimpin Eropa dan Zelensky bahwa perdamaian bisa tercapai jika Zelensky bersedia menyerahkan seluruh wilayah Donbas kepada Rusia, termasuk bagian yang belum dikuasai Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai. Lebih lanjut, media seperti Kiev Independent juga melaporkan bahwa KTT Alaska, Putin, menawarkan gencatan senjata jika Ukraina mundur dari Donbas, dan Trump tampak menyetujui opsi ini. Menurut BBC, jika Donetsk diberikan Rusia, makanya adalah bentuk dari pengkhianatan. Sebagai info, Luhansk dan Donetsk hampir seluruhnya berada di bawah kendali Rusia. Kedua wilayah tersebut yang dikenal bersama sebagai Donbas, kaya akan mineral dan industri, di mana menyerahkannya kepada Rusia sekarang akan menjadi tragedi bagi Ukraina. Jelas saat ini semua tergantung pada Ukraina, apakah mereka akan menerima tawaran tersebut, seperti kata Trump di akun official miliknya. Presiden Zelensky dan Ukraina bisa mengakhiri perang dengan Rusia hampir seketika jika ia mau atau ia bisa memilih untuk terus berperang. Ingat bagaimana semua ini dimulai. Tidak ada pengembalian Crimea yang dulu diberikan Obama 12 tahun lalu tanpa satu tembakan pun. Dan tidak ada Ukraina dan NATO. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya serangan besar-besaran dilakukan oleh Rusia ke Ukraina baru-baru ini seolah menjadi bukti. Kalau Rusia tak pernah takut dengan gertakan dilakukan oleh Donald Trump, mereka seolah memberikan kode kalau mereka berani mengambil tindakan tegas ketika Amerika coba-coba mengkhianatinya. Dan serangan Rusia ke Ukraina seolah menjadi simbol nyata kalau mereka tak akan goyah sebelum mereka mendapatkan apa yang diminta dari Ukraina mencapai kesepakatan.